Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan Panggung Bangsawan Bengkulu. Nah, ngomong-ngomong soal Panggung Bangsawan Bengkulu ini, kita pengen tahu nih, ini filosofinya dari mana? Apakah ini berangkat dari kenyataan sosial dan juga budaya di Bengkulu, atau seperti apa? Pak Agus, bisa dijelaskan Pak Agus? Ya, sebenarnya ada filosofi yang sangat sederhana ya. Kita sudah pernah dengar lagu-lagu yang berkaitan dengan panggung sandiwara itu ya. Misalnya lagunya Ahmad Albar, Dunia Ini Panggung Sandiwara. Nah, filosofinya adalah bahwa dalam kehidupan di dunia ini memang ada sebuah kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Jadi tanda petik ya, panggung sandiwara. Artinya juga apa yang kita alami dalam keseharian itu sebenarnya bukan yang sebenarnya. Ini hanya mewakili, dan itu kemudian menjadi keseimbangan hidup. Jadi harmonisasi kehidupan itu harus diperjuangkan sehingga dunia yang sebenarnya itu yang mana gitu. Memang ini sebuah misteri pertanyaan. Nah, oleh karena itu Panggung Bangsawan ini hadir untuk memberi keseimbangan dalam kehidupan, sehingga ketika sedang berperan dan kemudian ketika sudah tidak berperan ini menjadi keseimbangan itu sendiri, sehingga tidak ada peran yang abadi, kemudian tidak ada yang abadi di dalam ketidakperanan itu. Jadi ada siklus yang memang beredar, sehingga bahwa dunia ini adalah sebuah keseimbangan hidup yang memang mau nggak mau harus dinikmati. Baik. Ya, ini filosofi sederhananya seperti itu. Panggung sandiwara ya, dimanapun kita tempatkan, kalau bisa kita melakukan yang terbaik ya Bapak ya, menjalaninya ketika dengan nanti yang baik. roda di atas, bisa jadi roda itu nanti bisa menuju ke bawah dan seterusnya. Itu siklus kehidupan. Dan itu kemudian menjadi penghayatan bersama. Benar sekali. Ini kan ada 23 ya teater yang sudah ditampilkan gitu ya. Produksi yang ke-23. Produksi yang ke-23 ini ya. Dan Lakon Rainbow ini kita mulai dari produksi yang ke-9, 10, 11, kemudian 15, 18, sudah 5, ke-6 ini yang nanti tanggal 12 Oktober di Taman Budaya. Itu produksi yang ke-23, tapi khusus untuk Rainbow Putri Kencana Bulan itu yang ke-6. Karena lakonnya kan sering berganti-ganti. Iya. Karena kemarin sebetulnya ada permintaan dari kawan, jangan cerita Ratu Samban terus lah, bosen katanya. Akhirnya ya kita unggah kembali lakon Rainbow Putri Kencana Bulan. Dan ini adalah karya Bung Karno. Ya. Karena Bung Karno selama dalam pengasingan di Bengkulu itu kan membentuk sebuah klub sandiwara, Monte Carlo namanya. Kemudian salah satu karyanya adalah Rainbow Putri Kencana Bulan. Tapi karya ini dimodifikasi atau memang dari kisah aslinya? Ide dasarnya, karena karya judulnya memang Putri Kencana Bulan, Rainbow Putri Kencana Bulan. Kemudian dalam dunia sandiwara ini mau nggak mau naskahnya kita adaptasi supaya naskah ini tidak kemudian kaku, karena Bung Karno pada saat itu juga teksnya sangat singkat ya, sebagai bimbingan dulu. Jadi nanti pengembangannya, karena Bung Karno waktu melatih itu selalu disuruh berulang-ulang terus, akhirnya kan para pemain itu menjadi hafal dan seterusnya. Kemudian pemain itu bisa mengembangkan masing-masing dalam permainan sandiwara itu. Baik, Pak Panca ini kan udah lama juga nih ya, sering menjadi aktor gitu kan dalam sebuah karya seni gitu. Sebenarnya apa sih poin penting ketika kita harus mendalami sebuah karakter itu? Apakah dari ekspresi wajahnya, atau mungkin dari intonasinya, gerak tubuhnya, atau semuanya malah ya? Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya menikmati, ya kan, kenapa? Apa yang dikatakan, kalau saya biasa panggil pres gitu. Kami itu
presiden gitu di dalam tatanan strukturnya gitu ya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini memang kita harus menyimbangi gitu ya. Kadangkala hati kita menangis, menjerit, tapi kita harus tertawa. Ya toh. Kadang-kadang kita harusnya tersenyum. Kadang-kadang kita harus menangis. Apalagi kita berhadapan dengan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang lain itu. Memang ini perlu, peran ini perlu. Kalau siapapun yang tidak bisa berperan, makanya hidupnya susah. Gitu. Ya, itu tadi kaku dia. Ketika dia ada, dia angkat bau. Ketika dia ada, dia langsung lemes. Nah ini. Nah kalau saya sih karena saya nikmati hidup itu, semuanya akhirnya kita buat enjoy gitu. Ketika kita masuk di dunia, misalnya berkumpul dengan Mas Agus, saya harus bagaimana mengikuti permainan-permainan itu. Ketika saya berbicara atau ngobrol dengan yang remaja-remaja, saya juga harus memerankan seperti orang remaja. Apakah mereka itu menganggap saya itu menyenangkan hati, saya nggak tahu. Selalu abang nih kok nggak ada permasalahan, itu nonsen gitu. Banyak sekali yang ada di dalam. Cuman kita kan tidak perlu tahu, tidak perlu memberitahu kepada orang kita itu susah. Gitu. Nah peran-peran inilah yang selalu kadang-kadang saya implementasikan dengan kehidupan, dengan bermain di panggung bangsawan. Makanya saya bilang, dulunya awalnya itu kan saya di tempat saya di tahun 70-an gitu, ada di sini dulu ada panggung keliling ya Mas Agus, namanya Nilawati. Jadi dulu ada di Bengkulu itu. Saya setiap malam nonton itu. Mungkin di sana mulainya. Waktu itu saya mungkin masih SD lah ya. Nah, jadi kemudian di Pramuka saya sering juga coba mengajak teman-teman. Waktu itu saya coba buat namanya Anak Durhaka, dengan mungkin kenal dengan Boy yang dulu penyiar di RRI, dengan teman-teman. Mulanya ada kayak gitu. Memang tapi saya memang nggak pernah betul-betul belajar yang serius pada seorang tokoh seperti itu. Enggak. Cuman saya otodidak sebenarnya. Nah, kemudian saya coba untuk dulu waktu saya masih kuliah membaca puisi gitu, atau membacakan karya-karya Rendra segala macam, atau spontanitas. Berarti emang karakter itu terbentuk dari pengalaman ya Pak? Pengalaman aja, enggak. Bahkan sebenarnya kita pun sehari-hari sudah berakting ya. Ketika kita seperti yang Pak Panca tadi sampaikan, ketika kita sedih, kita tetap tersenyum seperti ya. Ketika kita tertawa, kita nggak tahu kan di balik itu entah orang sedang menderita di baliknya seperti itu ya. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita Panggung Bangsawan Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.